Bab 970. Naga Api. Ekspresi wajah Mileye langsung masam, si tua ini benar-benar keras kepala. Tidak ada caranya lagi. Mileye membuka lebar telapak tangan, lalu muncul sebuah pedang di tangannya. Pedang milik wanita bergaun polos. Melihat pedang ini, ekspresi wajah senior itu langsung serius. Pedang fana. Pedang fana. Ini melambangkan apa? Melambangkan tuan dari pedang ini adalah master hebat yang tak terkalahkan. Sebenarnya, masih ada banyak orang tidak tahu seberapa menakutkannya pedang fana ini. Hanya mencapai master tahap puncak baru mengetahui kehidupan fana ini seberapa menakutkan. Dia bisa tahu seberapa menakutkannya master seperti ini karena dulu pernah mengikuti naga api dan pernah mendengar naga api mengungkit pedang fana. Master tahap seperti ini tidak lebih lemah dari naga api. Walau berada di zaman purba, pedang fana hanyalah sebuah cerita legenda. Sampai zaman es barulah ada master yang memiliki pedang fana, tapi semua ini hanyalah sejarah. Namun kali ini dia malah bisa melihat pedang fana secara langsung. Mileye menatap senior itu. Senior, aku ingin mewakili guruku menyembah senior naga api, apakah boleh? Senior itu menatap Mileye. Gurumu adalah master alam pedang fana. Apakah tidak mirip? Ujar Mileye. Senior itu diam saja. Mileye lanjut berkata, kalau satu orang masih tidak bisa, bagaimana kalau dua orang? Senior itu langsung mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Kamu? Pada saat ini, Mileye membuka lebar telapak tangannya, lalu muncul pedang milik pria berbaju biru di tangannya. Melihat pedang ini, senior itu langsung terkejut. Pedang alam fana. Dua pedang alam fana. Mileye menganggukkan kepalanya. Aku masih ada lagi. Usia berkata, muncul sebuah pedang di tangannya lagi. Kali ini adalah pedang milik kultivator pedang berjubah putih awan. 3 pedang alam fana. Senior itu sudah berdiri diam seperti batu. Awalnya dia mengira dirinya sudah salah melihat. Dia pun mengucek matanya dan menyadari semua ini nyata. 3 buah pedang alam fana. Kali ini, Mileye menunjuk pedang milik wanita bergaun polos. Ini adalah pedang guruku. Kemudian dia menunjuk pedang milik pria berbaju biru. Sedangkan ini adalah pedang teman baikku. Selanjutnya, dia menunjuk pedang alam fana yang paling terakhir. Ini adalah pedang milik kakak pertamaku. Senior itu langsung membelalakkan mulut dan matanya. Sebenarnya, dia sudah pernah melihat semua kejadian besar. Tapi, kejadian yang muncul di depannya, benar-benar sangat menakjubkan. Benar-benar sangat menakutkan. Mileye menatap senior tua itu. Senior, aku bisa mewakili guruku, teman baikku, kakakku untuk menyembah senior naga api. Ini adalah sebuah ancaman. Senior itu melihat Mileye sekilas, dan diam sejenak barulah berkata, boleh, tapi hanya menyembah, jangan mengganggu dewa naga api. Mileye menyimpan 3 pedang ini dan berkata, tentu saja. Senior itu melihat Mileye sekilas lalu membuka jalan. Mileye menarik Francisca masuk ke dalam pegunungan. Sedangkan senior itu terus mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian, Mileye merasakan penekanan tak berwujud menekannya hingga sangat susah untuk berjalan. Pada saat ini, Nain mendadak berkata, ini adalah keagungan naga. Keagungan naga. Mileye menengadahkan kepala dan berkata, ini adalah keagungan naga api. Kuat sekali. Memang pantas menjadi binatang buas peringkat 1. Bahkan hanya sisa keagungan saja sudah begitu kuat, ujar Nain. Mileye menganggukkan kepalanya. Perlu diketahui, naga api ini sudah mati. Bahkan keagungan yang tersisa masih tetap begitu kuat. Bagaimana kalau masih hidup?
akan seberapa menakutkan. Mileye menggerakkan jiwa pedang dan energi kematian yang ada di dalam tubuhnya, kemudian membawa Franziska berjalan di tepi danau yang tidak bertepi ini. Mileye menoleh ke arah senior itu. Senior itu berkata, "Raga Dewa Naga Api ada di tengah danau ini." Mileye menganggukkan kepala, lalu memandang ke arah danau dan memberi hormat. "Saya Mileye, berjumpa dengan senior Naga Api." Permukaan danau sangat hening, tidak ada jawaban apapun. Di saat Mileye ingin berbicara, senior itu mendadak berkata, "Kamu sudah menyembahnya, sekarang sudah boleh pergi." Mileye melihat permukaan danau sekilas, lalu membawa Franziska pergi. Memang dia ingin mendapatkan sisik naga api ini, tapi dia juga tidak ingin mengganggu ketenangan beliau. Kalau naga api ini memiliki roh, pasti tahu dirinya datang. Tapi, sekarang malah tidak ada reaksi apapun. Ini menandakan bahwa naga api tidak ada maksud ingin berjumpa dengannya. Tentu saja dia bisa mengambil secara paksa, tapi perbuatan ini akan membahayakan dirinya dan Franziska. Binatang buas yang ada di sini sangatlah ganas. Melihat Mileye dan Franziska pergi, senior itu langsung menghela napas lega. Karena kalau Mileye benaran bertindak kasar, dia juga takut. Bukan hanya karena Franziska, juga karena 3 pedang yang dikeluarkan oleh Mileye. 3 pedang itu benar-benar sangat menakutkan. Pada saat ini, permukaan air danau mendadak bergetar. Mileye berhenti. Senior itu menatap ke arah permukaan danau dengan ekspresi wajah kaget. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari permukaan danau, "Kamu sudah datang, ya?" "Siapa yang sudah datang?" Mileye kebingungan. Senior itu juga kebingungan. Tiba-tiba, dia langsung berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Dewa Naga Api." Mileye melihat ke arah permukaan danau, "Senior." Pada saat ini, kembali terdengar suara naga api. "Ternyata seperti ini, ada urusan apa kamu datang ke sini?" "Aku ingin meminta satu benda dari senior," ujar Mileye. "Benda apa?" tanya naga api. "Sisik naga apimu," jawab Mileye. Senior yang ada di samping langsung menggertak, "Kurang ajar." Sisik naga api. Sisik naga adalah bagian yang paling tajam dalam tubuh naga, dan di bawah sisik naga adalah bagian yang paling lemah. Mileye malah meminta sisik naga secara terang-terangan. Apakah dia ingin membuat keributan? Pada saat ini, permukaan air danau mendadak bergetar, lalu muncul satu serpihan sisik naga di atas permukaan air danau dan mendarat di depan Mileye dengan perlahan-lahan. Senior itu langsung tercengang melihat kondisi ini. Mileye juga tercengang, dia tidak menyangka akan begitu mudah mendapatkannya. Pada saat ini, naga api kembali berbicara, "Cukup." Senior yang ada di samping langsung berdiri diam bagaikan sebuah patung. Mileye berdeham dan berkata, "Apakah masih ada?" Naga api tidak berbicara, tapi muncul 2 sisik naga api terbang dari dasar danau dan jatuh di depan Mileye. 3 buah serpihan sisik naga api. Mileye sangat berbahagia. Ini adalah sisik naga api, mungkin adalah benda yang paling kuat di dunia ini. Tak disangka, akan langsung mendapatkan 3 buah. Apakah dia benar-benar adalah anak yang disayangi oleh langit? Atau, dia adalah tokoh utama dalam novel pendekar itu? Seketika, Mileye merasa semua ini bagaikan sebuah mimpi. Di saat itu juga, naga api mendadak berkata, "Tidak peduli alasan apapun, aku percaya denganmu." Waktu itu hal yang tidak berhasil dia lakukan, semoga kamu bisa berhasil melakukannya. Mileye sangat kebingungan, dia melihat ke arah permukaan air danau dan masih ingin bertanya. Akan tetapi, naga api langsung berkata, "Pergilah."
Suatu hari kita pasti akan berjumpa lagi. Mileye tidak berkata panjang lebar lagi. Dia langsung memberi hormat ke arah permukaan air danau, lalu menarik Francisca pergi. Senior yang ada di sampingnya tetap berlutut dan tidak berani menengadahkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, permukaan air danau menjadi tenang kembali. Sepanjang perjalanan pulang, Mileye hanya diam saja. "Kenapa? Kamu tidak senang?" "Ya," ujar Nain. Mileye mendadak kegirangan. "Senior, aku ada satu rencana." "Rencana apa?" Nain sedikit penasaran. "Setelah keluar dari sini, aku mau pergi ke alam ilusi tiada dimensi. Aku juga mau pergi ke kota tanpa batas." Setelah itu, dia langsung tertawa keras. Dia begitu beruntung, kalau pergi ke tempat seperti itu pasti bisa mendapatkan banyak benda pusaka. "Aku juga penasaran, kalau kamu pergi ke dua tempat ini, apakah tetap akan seberuntung ini?" ujar Nain. Mileye tertawa keras, lalu membawa Francisca mempercepat langkah kakinya. Pada saat ini, seorang senior mendadak muncul di depannya. Senior yang tadi menemaninya berjumpa dengan senior naga api. Senior itu melihat Mileye dan tidak berbicara. "Senior, ada urusan apa?" tanya Mileye. Senior itu diam sejenak barulah bertanya, "Apakah kamu mengenal Dewa Naga Api?" Mileye mengedipkan matanya, lalu berkata, "Aku tidak kenal, tapi dia kenal aku." "Apa maksudmu?" Senior itu langsung mengerutkan keningnya. Mileye berjalan ke depan senior dan berkata, "Apakah kamu tahu maksud kata 'kamu sudah datang' yang dikatakan tadi itu?" Senior itu menggelengkan kepala. "Sebenarnya, aku adalah master jenius kehidupan masa lalu yang menciptakan Pantera," ujar Mileye dengan serius. Mendengar perkataan ini, senior itu langsung membelalakan mata. "Mustahil." Mileye hanya melihat senior itu dan tidak berbicara lagi. Senior itu mulai bingung. Master jenius itu? Kalau bukan Master Jenius itu, Dewa Naga Api mana mungkin akan mengatakan kalimat itu? Kalimat itu hanyalah sapaan yang akan dikatakan pada teman akrab. Apakah Dewa Naga Api sudah salah mengenali orang? Mana mungkin? Seolah-olah teringat sesuatu, senior itu menoleh ke arah Mileye. "Kalau kamu adalah Master Jenius itu, kenapa Pantera mau bekerja sama dengan seluruh binatang buas membunuhmu?" Mendengar perkataan ini, Mileye mengedipkan mata, lalu mengamuk, "Dasar pengkhianat. Apa kamu tahu? Tadi aku tiba di tempat ini, dia sudah mengenaliku. Kenapa dia ingin membunuhku? Masa dengan kepintaran senior masih tidak mengerti? Dia ingin membunuh raja." Senior itu mengedipkan mata. "Betul." Mileye mengamuk, "Wanita itu ingin membunuh rajanya." "Tapi, kenapa dia mau membunuh rajanya?" tanya senior itu. "Kamu pikirkan sendiri," ujar Mileye. Senior itu berpikir sejenak dan berkata, "Dia ingin terlepas dari pengendalianmu." Mileye langsung menggelengkan kepalanya. "Iya, dia ingin terlepas dari pengendalianku. Ingatan masa laluku masih belum kembali dan dalam kondisi yang lemah. Sekarang adalah kesempatan terbaik dia untuk membunuhku. Asalkan membunuhku, dia akan bebas dan memperbudak kalian." "Dia tidak ada kemampuan itu," ujar senior itu. Mileye mencibir, "Kalian berada di dalam dunianya." Senior itu menggelengkan kepala. Dia tidak akan berani memperbudak binatang buas yang ada di dunia ini. Kalau Master Jenius itu, mungkin masih ada kemampuan itu, tapi dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dia sangat menghormati kami. Dulu dia tidak berani memperbudak kalian karena ada aku. Tapi, sekarang tanpa pengendalian dariku, kalau suatu hari dia kembali pulih, maka kalian semua akan mampus.
Senior itu menoleh ke arah Mileye, kamu beneran master jenius itu. Masih bisa dilihat, senior itu masih mencurigai status Mileye. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, kalau kamu tidak percaya, boleh tanyakan saja pada duta aliran darah langit. Senior itu menoleh ke arah Francisca, yang mulia, apakah dia adalah master jenius itu? Mileye transmisi suara, anggukkan kepalamu. Francisca langsung menganggukkan kepalanya. Bersambung.